dari orang tua kita. Itu nulis tulis rupiah. Oke. Enggak. Yang ada itu kata kata. Tapi kalau iya. Siapkan pembelajaran tatap muka. Sebenarnya kesiapannya ya kita sih siap-siap saja ya, baik secara sarana prasarana. Tapi kapan dimulainya kan kita menunggu instruksi. Jadi kita nggak mungkin mendahului keputusan terutama dari gubernur melalui dinas pendidikan. Pak, kalau dari orang tua sekolah, orang tua murid sendiri sejauh ini apakah sudah ada yang menanyakan Pak kapan kembali lagi sekolah tatap muka? Ya, yang menanyakan baik yang japri, yang nanya langsung melalui telepon itu ada. Kita udah pernah melakukan survei, ya berapa yang setuju, berapa yang nggak setuju. Tapi kalau nggak salah dua bulan yang lalu kita melakukan survei itu lebih banyak yang tidak setuju karena kekhawatirannya masih tinggi, kekhawatiran terhadap terpapar COVID. Kalau kita mau melaksanakan tes swab enggak, ya, karena kita kan nggak punya dana, nggak ada dana untuk itu. Kita hanya menyiapkan sarana prasarana, hand sanitizer, kemudian wastafel, kemudian berapa jumlah toilet, kemudian ruangan yang terbuka lah. Sekarang kan ruangannya harus terbuka dulu, jangan ruangan tertutup. Kemudian kesiapan masker, walaupun masker itu sebenarnya kan kita harapkan dari para siswa yang membawa, tapi di sekolah pun kita siapkan untuk cadangan apabila ada yang kelupaan membawa masker. Kalau kita ruangan kelasnya kan ada 35 termasuk lab itu. Lab kita kan dipakai buat belajar juga. Nah sekarang kalau menurut informasi yang kami dapat itu jaraknya antara satu meja dengan meja yang lain dalam satu ruang itu 1,5 meter. Jadi kita perkirakan dalam satu ruangan itu hanya 12 siswa. Nah, artinya sekolah udah siap Pak ya menghadapi jika memang nanti akan dibuka kembali tatap muka? Iya, kita siap aja. Sepanjang itu udah menjadi keputusan dari pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur melalui dinas pendidikan, kita harus siap. Khusus di kita ya, tapi nggak tahu. Tanggapannya kalau sekolah dibuka kembali? Kalau saya pribadi sih, saya belum menyetujui untuk tatap muka secara langsung di sekolah karena kondisi masih pandeminya belum berakhir, kecuali vaksinnya sudah turun, walaupun mungkin anak usia 16 tahun ke bawah belum divaksin, tapi setidaknya yang guru-guru beberapa ya yang 50 ke bawah sudah vaksin, ada beberapa temannya juga 17 ke atas sudah vaksin. Nah, mungkin agak tidak mengkhawatirkan. Nah, terus juga protokol kesehatan apa iya dijamin anak-anak sudah sesuai dengan yang distandarkan, kan belum tentu. Kita nggak bisa memastikan anak-anak patuh dengan itu semua gitu ya. Dikit-dikit pasti kondisi masker nih nggak bisa begini, bisa gini, tahu-tahu kan lama dia begininya nggak sadar.
gitu. Nah, ya kan itu yang membuat berpotensi penularan gitu kan. Apalagi anak yang ada komorbid, kan banyak yang kasus seperti itu. Kalau saya sih enggak, saya belum mengizinkan terus terang. Kecuali mungkin diatur nanti frekuensinya ya. Jadi kelas 12 mungkin yang urgent yang akan mau lulus di Januari itu kelas 12 saja yang masuk. Ya kan sampai bulan Maret, paling April udah nggak ada kegiatan ya Bu Guru ya? April udah habis ya Bu ya? Nah itu baru diganti yang kelas 10 11-nya. Yang 12 udah nggak ke sekolah lagi. Ah, boleh lah kayak itu. Ya kan nggak terlalu crowded-nya. Nggak terlalu rame sekolahnya gitu. Iya. Boleh. Aku berapa? Berapa tujuh itu? Optimal pembelajarannya sih sebenarnya memang bagus tetap muka ya, tapi dengan kondisi yang COVID yang makin tinggi, jujur kita juga takut. Tapi kan kita juga nggak mau hilang ada masa di mana anak-anak itu memang harus tetap ada tatap muka, terutama hal-hal yang lebih ke arah praktika atau gimana. Dan di sini saya mungkin mewakilinya dari kelas 12 yang urgensinya itu adalah dari awal masuk sampai sekarang itu belum pernah ketemu di ruangan gitu ya. Nah, kalaupun seandainya kepaksa harus, tetap harus, saya sih maunya saya pribadi tetap mengikuti protokol lah ya. Misalnya meskipun mungkin nggak gampang, tapi saya tetap semua ngikutin kebijakan sekolah. Jadi maksudnya kalau meskipun harus separoh-separoh, terus mungkin mata kuliah tertentu, mata pelajaran tertentu yang mungkin nggak harus semua, lebih ke arah yang terutama sekarang yang mata kuliah yang mau diujikan di saat akhir gitu kan. Ini kan mereka lagi urgent ya, kelas 3 ini tuh kelas 12 itu tuh lagi urgent dari awal belum pernah ketemu gitu. Jadi misalnya sekelas juga benar-benar 16 orang, terus anak-anak itu juga dipastikan penjemputan atau pengantarannya gitu kan. Nah, terus juga pihak sekolah juga mungkin kalaupun iya juga harus bisa terima kalau ada anak yang tidak masuk, orang tuanya tidak mengizinkan juga tidak ditegur misalnya begitu. Jadi sama-sama enak gitu aja. Bu, sampai sejauh ini anak ibu pernah mengalami kesulitan nggak saat belajar daring, Bu? Enggak sih sebenarnya, cuman ada kalanya karena kan dia juga ada PM juga, ada bimbel juga di luar, tapi dia ngerasa kalau nggak bisa optimal. Kesulitan, apa itu namanya kesulitan kalau nggak optimal, tapi intinya dia ya kalaupun iya tuh hasilnya nggak optimal gitu lah. Tapi kan sekarang keseluruhan ya itu tadi terutama yang praktika gitu ya, mungkin yang lab yang apa gitu. Iya. Dulu nanti yang kelas 10 di kelas di sana nanti yang kelas